Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Bilangan pasalnya yang ke-21, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bilangan pasal 21, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Letare 14 Maret 2021. Topik Minggu, Asini Rohani Debata na Panguluhon. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. 01. Panitia Jubileum 50 tahun HKBP. 01.1. Dimohon kehadiran semua panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu untuk hadir dalam rapat yang diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Pukul 12.00 15.00 WIB, tempat RSG HKBP Pasar Minggu. Mengingat pentingnya rapat ini, dimohon semua panitia bisa hadir dalam rapat tersebut. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Jubileum. 01.2.
di acara jubileum Minggu tanggal 21 Maret 2021 hanya sekali ibadah masuk pukul 9.00 WIB. 01.3 pada perayaan jubileum Minggu 21 Maret 2021 di kebaktian pukul 09.00 WIB diharapkan pada jemaat yang berdomisili dekat dengan gereja agar tidak membawa kendaraan. 02. Partangyangan wilayah. 02.1 khusus Partangyangan tanggal 19 Maret 2021 akan diadakan gabungan seluruh wilayah secara bersama di gereja untuk doa bersama akan keberlangsungan ibadah atau perayaan jubileum HKBP Pasar Minggu yang akan berlangsung tanggal 21 Maret 2021. 02.2 yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 26 Maret 2021 adalah wilayah 9 dan 10. Dimohon kehadirannya di gereja dan bagi seluruh jemaat yang berada di rumah agar mengikuti live streaming. 03. Rangkaian ibadah peringatan wafat dan kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2021 dapat kita baca dalam warta jemaat. 04. Pemberdayaan bendahara huria atau resort. Sesuai surat dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, akan diadakan pemberdayaan bendahara huria atau resort yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 20 Maret 2021 bertempat di HKBP Immanuel Kelapa Gading mulai pukul 10.00 WIB. Pemberian materi adalah Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Sekretaris Jenderal HKBP. Yang akan mengikuti acara ini dari HKBP Pasar Minggu yaitu Situa James Silitonga ST, Sekretaris Resort, dan Sintua M. Simangunsong SEMM, Bendahara Huria HKBP Pasar Minggu. 05. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. 05.1 sesuai surat dari Eporus HKBP tanggal 9 Maret 2021 nomor 367 C04-3 Romawi /2021 tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Jumlah hutang yang harus segera dilunasi pada akhir tahun 2021 sebesar 57,9 miliar, sehingga setiap bulannya diperlukan dana sejak April sampai Desember 2021 sebesar 6,3 miliar. 05.2 pelaksanaan gerakan Rp1.000 dengan cara sebagai berikut. A. Mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri dana pensiun nomor rekening 1070000777724. B. Bantuan dapat diberikan ke Sintua wilayah, kemudian oleh Bendahara Huria akan ditransfer ke rekening di atas. C. Melalui QR kode dana pensiun HKBP yang ada di warta jemaat. D. Gereja kita merencanakan mengadakan kotak bantuan atau sumbangan yang direncanakan pasca jubileum yang diletakkan di pintu gereja. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. 07 Dewan-Dewan. 07.1 Dewan Koinonia. 07.1.1 Seksi Sekolah Minggu. Kegiatan-kegiatan parheheon anak sekolah minggu yang rencana pembukaan pada hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021, dan acara puncak parheheon di hari Minggu
tanggal 28 Maret 2021 dapat kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita. 07.1.2 Seksi Naposobulung. Sermon Naposobulung akan dimulai di bulan Maret 2021 setiap hari Sabtu pukul 18.00 WIB di ruang ibadah. 07.1.3 Kelas Remaja. Kelas pengajaran remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9.00 sampai dengan jam 10.00 WIB via Zoom atau kelas online. Dimohon kepada setiap remaja yang berusia 13 sampai dengan 17 tahun agar dapat mengikuti kelas belajar tersebut. Dan bagi setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja, agar mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti kelas belajar tersebut dan senantiasa memberi pengertian kepada anak akan pentingnya belajar firman Tuhan. 07.2 Dewan Marturia. 07.2.1 Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada jemaat untuk mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 07.2.1 Seksi Musik. Sesuai situasi pandemi COVID-19 saat ini, kor-kor yang ada di HKBP Pasar Minggu belum bisa kor secara langsung di ibadah. Akan diinformasikan kapan bisa kor secara langsung. 07.3 Dewan Diakonia. 07.3.1 Seksi Pendidikan. Gereja akan mengadakan doa khusus setelah warta jemaat di ibadah pagi, siang, dan sore untuk mengantarkan anak-anak jemaat yang akan mengikuti ujian akhir di tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK yang akan dimulai ujian di hari Senin tanggal 15 Maret 2021. 08 Warta Pernikahan. 08.1 Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Jandriko Hasiholan Hutahayan, putra dari Bapak Dahlan Hutahayan Nahinan, dengan Ibu Asnaria Boru Raja Gukuk. Alamat Jalan Gunuk 2, RT 006 RW 003, Pasar Minggu, Wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Eka Mailani Boru Matondang, putri dari Bapak Parlin Matondang, dengan Ibu Hasna Boru Siregar. Alamat Kuta Tengah, Kecamatan Lawe, Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara. Anggota Jemaat HKI Judika Kuta Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara. Pemberkatan pernikahan pada hari Selasa 16 Maret 2021 pukul 10.00 WIB di HKI Judika Kuta Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara. 09 Jemaat Pindah. 09.1 Mulai hari ini, Minggu 14 Maret 2021, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Nyonya Harun Siahaan, Rentauli Boru Hutasoid. Alamat Kampung Kalibata, Gang Arsip 2, nomor 128, RT 009, RW 07, Wilayah 13. Pindah ke HKBP Srengseng Sawah, Resort Srengseng Sawah, Distrik 8, DKI, Jakarta. 09.2 Mulai hari ini, Minggu 14 Maret 2021, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Selamat Sodugaron Kar Franciscus Sihite, SE AK MSI, Evi Yulianti Boru Manalu SE, dengan 3 orang anak. Alamat Jalan H. Harun nomor 14F, RT 007, RW 03, Wilayah 1. Pindah ke GKI Pondok Indah.
10. Jemaat baru. Pada hari Minggu 14 Maret 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Alan Pratama Banjarnahor, Grace Natalia Borusitorus, dengan 1 orang anak yang beralamat Grand 54 Residence 3 nomor 99D, Jalan Kebagusan 3 nomor RT 004 RW 05, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, masuk wilayah 11. Nomor register jemaat 11982, pindah dari jemaat HKBP Resort Indra Kasih Medan. 11. Jadwal pemakaian gereja dan ruang serbaguna gereja yang sudah terdaftar di sekretariat dapat dilihat di warta jemaat. 12. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 13 Maret 2021 telah meninggal dunia Bapak Antoni Binsar Panal Dolok Saribu, umur 63 tahun, suami dari Ibu Risnawati Boru Situmeang, alamat Komplek PDK B2 nomor 12 Pasar Minggu, wilayah 5. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami berikan waktu untuk panitia jubileum memberikan Shalom. Selamat sore, Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Yang kami hormati, Inang Pendeta Rospita Borusiombing. Yang kami hormati, Penetua, Situa Ina maupun nama, dan jemaat yang kami cintai. Saya berdiri di sini atas nama Panitia Jubileum ke-50 HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, yang kalau kita tarik ke belakang, puncaknya tanggal 21, berarti tinggal 7 hari lagi. Jadi persisnya hari Minggu depan kita sudah berpesta. Seperti kita ketahui dari tik-tik tadi bahwa tanggal 21 itu kebaktian hanya 1 kali saja, yaitu tanggal jam 9. Tidak ada lagi kebaktian selain jam 9 karena sudah disatukan. Pesta jubileum ini adalah pesta bolon, pesta besar. Kami mengundang beberapa tamu dari luar Jakarta, juga beberapa tamu yang kami anggap harus ada di acara jubileum, termasuk juga pendeta yang pernah bertugas di HKBP Pasar Minggu, Situa yang pernah aktif, yang artinya sudah pensiun, calon Situa, dan Situa yang aktif. Jadi sangat banyak jemaat yang hadir di tanggal 21 Maret itu. Oleh karena itu, kalaupun kita semua tidak bisa mengikuti kebaktian langsung di gereja ini, kami mohon dengan sangat hormat, sebagian dari kita mungkin yang hadir di sini bisa menyaksikan secara live streaming, baik itu lewat YouTube maupun lewat Facebook.
Supaya apa? Supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Memang kami panitia membatasi kehadiran yang sangat nanti banyak sekali. Tujuannya satu, supaya kita tidak menimbulkan klaster baru untuk COVID. Oleh karena itu, untuk kita semua mohon maaf kalau panitia menganjurkan mari kita saksikan di rumah masing-masing lewat streaming maupun lewat YouTube dan Facebook. Itu tidak mengurangi nilai keramaian kita bersama. Sekali lagi, selamat berjubilium HKBP Pasar Minggu. Horas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang sedang mengikuti ibadah live streaming di rumah, saatnya kita akan masuk di dalam doa untuk mendoakan anak-anak kita yang akan mengikuti ujian pada tanggal 15 besok. Marilah kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hormat, puji, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pada saat ini kami boleh memberikan waktu kami untuk beribadah kepada Engkau dan juga menyampaikan doa kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami selaku orang tua bersatu hati di sini berdoa bersama dengan anak-anak kami, memohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa, anak-anak kami yang SD, SMP, dan SMA yang akan mengikuti ujian akhir di sekolah, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyadari Bapa keterbatasan daripada anak-anak kami di era pandemi ini. Program belajar mengajar tidak optimal ya Bapa, dan bimbel-bimbel pun kadang-kadang tidak dilakukan Tuhan karena ketakutan, kecemasan yang kami alami Tuhan, dikarenakan pandemi kami ini pada saat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan kecemasan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Bapa Engkau mau tolong anak-anak kami, berikan kepintaran, Engkau senantiasa mau menemani, Engkau berikan daya ingat Tuhan untuk setiap pelajaran-pelajaran yang diajarkan, yang diterima untuk anak-anak kami ini Bapa. Sehingga anak-anak kami dapat mengerjakan soal demi soal dengan benar. Dan mereka juga memperoleh nilai yang sangat baik Tuhan. Dan biarlah nilai yang mereka dapat dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami memohon pertolongan kepada Tuhan di tengah kecemasan dan ketakutan kami akan apa yang akan terjadi. Tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk komputer yang akan dipakai juga. Mari Bapa Engkau mau tolong supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga ujian anak-anak kami ini dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang terbaik, dan hasilnya juga dapat diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Bapa, kami menyadari bahwa di atas semua itu kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kami dan anak-anak kami. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak akan memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak yang sungguh berseru kepada Tuhan, yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan, masa depannya dan sekolah-sekolah yang akan dituju. Biarlah Bapa semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia. Acap kali kami melukai hati Tuhan, membuat Tuhan
tidak sejahtera akan kehidupan kami. Oleh sebab itu ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami lakukan, baik itu melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami Bapa, maupun melalui keputusan-keputusan yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk janji-Mu yang begitu manis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur kepadamu. Amin. Kembali ke bait yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh mengikuti dalam hati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia menjadi musuh Allah karena ketidaktaatan dan karena pemberontakannya terhadap Allah. Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah yang semulanya baik, yang awalnya baik, menjadi rusak. Sehingga ada jurang pemisah antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, manusia karena dosa, karena kejahatannya, seharusnya dihukum mati. Sebab upah dosa adalah maut. Sesungguhnya itu yang harus terjadi bagi manusia yang melakukan dosa atau kejahatan itu. Sedangkan manusia kita tahu memiliki keterbatasan, memiliki ketidakberdayaan, sehingga manusia tidak memiliki kuasa untuk memperdamaikan dirinya dengan Allah. Tidak memiliki kuasa, kemampuan untuk memperdamaikan dirinya dengan Allah. Tetapi Allah memiliki inisiatif sendiri. Allah yang berinisiatif mau
mendamaikan manusia dengan dirinya. Allah yang bertindak memperdamaikan manusia dengan dirinya. Yang kita tahu bersama lewat pemberitaan firman Tuhan, Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Sehingga manusia yang seharusnya dihukum mati dapat dibebaskan oleh Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan kasih karunia dari Allah yang diberikan kepada manusia itu. Kasih karunia merupakan pengampunan Allah terhadap dosa-dosa manusia. Penerimaan Allah terhadap manusia yang sudah tercemar oleh dosa dan pertolongan Allah bagi manusia yang tidak berdaya karena akibat dosa. Itulah kasih karunia. Allah menyelamatkan manusia atas dasar kasih-Nya kepada manusia. Dan bukan atas dasar perbuatan atau keberadaan manusia itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita diselamatkan, kita manusia berdosa diselamatkan oleh Allah adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Jika kita telah menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari orang berdosa yang diselamatkan oleh Allah karena kasih-Nya yang besar kepada kita, maka seharusnya memang benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Perbuatan baik kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan perbuatan baik yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan perbuatan baik yang sudah dikerjakan Tuhan bagi kita. Saya adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang berharga di hadapan Tuhan. Karena kita istimewa, karena kita berharga, karena kita dikasihi, makanya kita diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita adalah bagian dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka sesungguhnya apa yang harus kita perbuat? Ini yang menjadi pergumulan bagi kita. Sebenarnya dalam Minggu Letare hari ini diajak kita untuk bersuka cita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita orang berdosa ini. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan ini Paulus menjelaskan karya Allah yang besar melalui Yesus Kristus bagi orang-orang berdosa yang seharusnya mati karena pelanggaran dan dosanya, tetapi diselamatkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus yang tidak lama lagi akan kita peringati kembali. Kita akan mengenang bersama bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan umat manusia ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan kita, menggantikan kita, salib dan kematian yang kekal itu.
yang seharusnya kita mendapatkan murka Allah yang besar karena kita telah berdosa, karena kita telah memberontak kepada Allah, karena kita telah menjadi orang-orang yang tidak patuh, yang tidak taat kepada Allah. Seharusnya murka Allah itu menjadi bagian dari kita. Tetapi firman hari ini mengatakan kepada kita, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dikerjakan oleh Allah. Itu yang diperbuat oleh Allah, yang dijelaskan oleh Paulus kepada kita saat ini. Supaya kita tidak melupakan kasih Allah yang besar itu kepada kita. Supaya kita selalu mengingat senantiasa dalam sejarah perjalanan kehidupan kita ini. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Allah. Halak naniasian di batado hita. Orang-orang berdosa yang beroleh belas kasihan Tuhan. Itulah kita. Orang-orang berdosa yang mendapatkan pembebasan. Orang-orang berdosa yang mendapatkan keselamatan. Orang-orang berdosa yang dimerdekakan dari ikatan, dari belenggu dosa itu sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kasih sayangnya, karena cintanya, maka Ia menyelamatkan kita dengan apa? Kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Pertama dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Pada ayat kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu yang pertama. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus telah bangkit, Kristus telah hidup mengalahkan kematian itu. Maka orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan pun akan menerima kehidupan yang telah dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan pada ayat yang ke-6. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dia mati, bangkit. Dia hidup. Lalu kemudian Dia naik ke surga. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang setia percaya kepadanya. Dia naik ke surga mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang setia mengikut Dia. Dia naik ke surga menyediakan tempat yang terindah bagi setiap orang yang menerima belas kasihan Tuhan, yang menerima anugerah Tuhan di tengah kehidupannya, yang menerima pengampunan dari Tuhan di dalam kehidupannya, yang menerima pendamaian yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ini sangat luar biasa saya pikir Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Janji akan sorga yang penuh dengan sukacita. Janji akan tempat bagi orang percaya, di mana di sana kita akan menikmati sukacita sorgawi. Tak ada satu orang pun dari antara kita yang tidak mau turut dalam kerajaan sorga itu.
Tak ada satupun dari antara kita yang tidak mau turut menikmati sukacita sorgawi yang disediakan oleh Allah. Pasti kita semua merindukan bersama-sama dengan Allah di dalam sorga yang indah itu. Di dalam sorga yang penuh dengan sukacita itu. Nah, oleh karena itu jika kita mau bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya di sorga itu, maka dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Dia yang menyediakan tempat itu bagi kita. Maka turutilah, maka mauilah, taatilah apa yang dikatakan si penyedia tempat itu bagi kita. Apa yang diperintahkannya kepada kita? Apakah kita harus berjalan lurus? Apakah kita harus berjalan menanjak, menapaki tangga demi tangga? Apakah kita harus berjalan ke kiri atau ke kanan? Maka jangan pernah melenceng daripada jalannya si penyedia tempat itu, sorga itu bagi kita. Dengar dan kerjakan apa yang harus diperbuat di dalam kehidupan kita selagi masih ada waktu untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Selagi masih ada waktu untuk hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Justru ketika kita masih hidup, kita harus memakai kesempatan ini yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mendengarkan Dia dan melakukan perintahnya sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan tentang keselamatan hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui kasih karunia-Nya itu tadi. Kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita. Sebab kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk membebaskan, menyelamatkan diri kita dari kungkungan dosa itu. Karena memang cenderung kita masih lebih kuat mendengarkan keinginan-keinginan daging kita ini. Sekalipun roh Tuhan itu sudah berbicara kepada kita, memanggil kita, mengingatkan kita, tapi acap kali kita masih kalah dengan suara-suara iblis, godaan-godaan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Telinga kita masih lebih cenderung dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh si jahat itu. Yang sesungguhnya pekerjaannya hanya memang memuaskan keinginan-keinginan daging kita semata. Padahal kehidupan kita bukan hanya persoalan keinginan daging, tetapi persoalan partodion, kehidupan spiritual kita yang harus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Pertumbuhan iman kita yang harus bertumbuh baik dari waktu ke waktu. Ketaatan, kepatuhan, kemauan kita untuk mendengarkan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani juga yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi ketika kita fokus hanya kepada keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging kita, memang kita tidak akan pernah bisa lepas dari kungkungan dosa itu. Oleh karena Tuhan selalu berfirman kepada kita. Oleh karena itu suara Tuhan selalu berbicara kepada kita, mengingatkan kita kembali. Justru dari keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita itu Allah datang kepada kita. Tusomaho hamang, tusomaho inang. Karena hanya di dalam aku ada keselamatan.
Nah, oleh karena itu, kita jangan pernah berpikir bahwa ketika kita berbuat baik, maka itu akan menyelamatkan kita. Maka perbuatan baik kita itulah yang membebaskan kita. Maka usaha kita itulah yang menyelamatkan kita. Tapi ternyata tidak. Kata firman Tuhan bukan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan dirinya, menyombongkan dirinya karena dia sudah banyak melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa berbuat baik? Kalau semua itu dilakukan tidak dari ketulusan hati. Untuk apa kita berbuat baik? Kalau hanya untuk mengharapkan pujian, hormat, hasangapon. Untuk apa kita berbuat baik? Supaya kita hanya mengharapkan supaya kita dipuji-puji orang lain. Diagung-agungkan orang lain. Perbuatan baik yang Tuhan inginkan itu adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita melakukan yang baik, yang benar di dalam kehidupan kita ini bukan supaya Tuhan menyelamatkan kita, tetapi justru sebaliknya, karena Tuhan telah menyelamatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jadi tada mau lihat ini roh adoi. Syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Maka kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu Tuhan sudah begitu banyak melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Lalu setelah manusia diselamatkan, dilindungi, dipulihkan, diperdamaikan dengan dirinya melalui kasih karunia Allah, Allah menginginkan manusia itu menyadari beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan ada yang bermegah di hadapan Tuhan, jangan ada yang menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan, tetapi justru semakin merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan yang harus kita megahkan di dalam kehidupan kita ini, bukan diri kita sendiri. Tuhan yang harus dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kita ini, bukan manusia. Karenanya jangan pernah berharap orang lain menyanjung, memegahkan, dan lain sebagainya di tengah-tengah hidup kita ini. Tetapi semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena aku adalah orang yang diselamatkan. Lalu yang kedua, bukan berarti kita tidak diperintahkan untuk melakukan kebaikan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi justru orang yang sudah diselamatkan, yang menikmati kasih karunia Tuhan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu adalah tugas orang percaya. Itu adalah tanggung jawab dari orang percaya untuk melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena tadi Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma kepada kita, lalu kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Itulah yang mendorong kita untuk melakukan pekerjaan baik itu.
Itulah yang menyemangati kita untuk melakukan pekerjaan baik itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Berbuat baik kepada sesama. Sebab ketika kita mampu berbuat baik kepada sesama kita manusia, itu adalah bagian dari syukur kita kepada Tuhan atas karya penyelamatan yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia yang sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah harus melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Ima aka ulau nadenggani. Melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebab apa yang baik dan benar bagi manusia belum tentu baik dan benar bagi Allah. Tetapi apa yang baik dan benar bagi Allah sudah pasti baik dan benar bagi manusia. Meskipun terkadang itu berlawanan dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi satu hal yang pasti, apa yang baik dan benar bagi Tuhan itu selalu membawa sukacita bagi umat manusia. Lalu dengan melakukan segala kehendak Allah, berarti manusia membuktikan bahwa ia adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi, sebagai rasa syukur, ucapan terima kasihnya kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Lalu kemudian manusia melakukan perbuatan baik dengan dorongan hati yang tulus. Nah, balik lagi. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, berbuat baik kepada orang lain harus berangkat dari hati yang tulus. Ikhlas, tidak ada paksaan di sana, tidak ada tekanan di sana. Tapi menolong, memberi, berbagi, dan lain sebagainya dengan ketulusan hati. Jadi dasarnya harus kembali kepada firman Tuhan. Dasar kita berbuat baik harus kembali kepada karya Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tulus hati, jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kita harus menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab kita yang tidak boleh main-main di hadapan Tuhan. Lalu oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman yang harusnya mati. Kita harusnya mati. Tetapi sekali lagi kita diingatkan oleh kasih karunia daripada Allah yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Dan Allah tidak pernah menuntut itu kepada kita. Yang targarar hitai. Tak terbayarkan oleh kita apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah tak bisa kita bayar itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebab dia mengorbankan nyawanya. Dia hadir di tengah dunia ini. Dia menjadi hina. Dia dicaci maki, dia dicambuk, dia dipukul, dia disalibkan. Dia harus kehilangan nyawanya. Pengorbanan terbesar dari Allah adalah ketika dia mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Targarar hitam ya amanginang. Apakah kita bisa membayar apa yang telah dilakukan oleh Tuhan? Barangkali kita semua akan mengatakan kita tidak sanggup menggantikan kesakitan, rasa sakit yang dialami oleh Tuhan
Ketika dia harus melewati Via Dolorosa yang akan kita kenang sebentar lagi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya ketika Yesus itu disalibkan. Lalu murid-muridnya meninggalkan dia. Sampai Petrus menyangkal dia 3 kali. Tangutadai na pesisian na doibana haolongan Tuhani. Ketika kita mengenang Via Dolorosa sampai ke penyaliban dan kematian Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya yang harus ada dalam diri kita ini adalah penyesalan. Pardosa na godang do au. Alai ala holong ni rohani debata, gabe di palua au, sian dosaku. Harusnya aku yang mati, tapi Tuhan menggantikan aku mengalami kematian itu. Dan janjinya, kita akan dibangkitkan memasuki kehidupan yang kekal. Itu yang disediakan Tuhan kepada kita. Karenanya sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika kita mengakui dan menyadari bahwa kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, bagaimana kita tidak menyalahgunakan itu di dalam kehidupan kita ini. Kasih karunia Tuhan yang selalu memberikan pengampunan kepada kita. Kasih karunia Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya kepada kita ketika kita tersesat di dalam kehidupan kita ini. Kasih karunia Tuhan yang membawa kita pulang kembali dari jalan-jalan kita yang gelap. Kasih karunia Tuhan yang mengangkat kita dari keterpurukan kita. Dari putus asa, dari rasa sakit, dari kepedihan, dari kegagalan yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Data mama hitama dok mau liate. Seharusnya kita tersungkur di hadapan Tuhan. Menyesali apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah berpikir, ketika hari ini kita berbuat dosa, lalu besok kita datang mengaku dosa, kemudian mengulanginya lagi, lalu mohon ampun lagi kepada Tuhan. Lalu kemudian, ya Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Pengampun, berlimpah kasih karunia. Ya enggak juga. Ketika kita sudah menyadari kesalahan dosa yang kita perbuat, harusnya kita tidak lagi melakukan kesalahan ataupun dosa itu di dalam kehidupan kita ini. Tetapi justru yang harus kita lakukan adalah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang menikmati belas kasihan dan kasih karunia di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak akan terkungkung lagi, dia tidak akan mengalami tekanan lagi. Dia tidak akan mengalami rasa malu, rasa sakit yang mendalam lagi. Karena dia menyadari, aku ada seperti sekarang, sebagaimana aku adanya sekarang, adalah karena belas kasihan Tuhan, maka aku akan selalu bersuka cita. Orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, yang menyadari bahwa dirinya ini adalah bagian dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka dia akan selalu bersuka cita di dalam kehidupannya. Letare. Bersukacitalah. Ala naung pinaluan ni debatahita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karenanya bersukacitalah senantiasa. Orang yang bersukacita akan tetap semangat dalam kehidupannya. Orang yang bersukacita tidak akan pernah putus asa. Orang yang bersukacita tidak akan pernah putus pengharapan. Tetapi dia akan selalu melihat jauh ke depan. Bagian terindah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan orang percaya.
takiatuk kingoni. Ya kan? Tetapi dia akan melihat, dimampukan untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita senantiasa di dalam kehidupan kita ini, respons kita atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah bersukacita, bersyukur, memuji kebesaran Tuhan kita itu. Kasih karunia yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Sampai bila mana kehidupan kita berakhir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi panggilan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita harus meyakini bahwa kasih karunia akan selalu dicurahkan kepada kita. Kasih karunia Tuhan itu akan menyelamatkan kita dari setiap pergumulan kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu akan menopang kita. Seberat apapun kehidupan kita di dunia ini, kasih karunia Tuhan itu akan selalu menguatkan kita. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Dan kasih karunia Tuhan itu pun juga yang memampukan kita untuk menikmati hari-hari kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu merenunginya. Apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita dan sekarang tugas kita bekerja bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Mampukanlah kami untuk selalu menyadari bahwa kami ini adalah bagian dari orang-orang yang telah Tuhan selamatkan dari dosa dan kematian yang kekal itu. Ajarlah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami boleh merespons karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan lewat kasih karunia-Mu itu. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu, tetapi kami mampu bersyukur berterima kasih lewat sukacita di dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami tidak memegahkan diri kami masing-masing, tidak menyombongkan diri kami masing-masing ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dan berpikir bahwa keselamatan itu kami peroleh adalah karena usaha kami masing-masing. Tetapi biarlah kami terus menyadari bahwa kasih karunia-Mu lah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami selalu untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dalam kekuatan yang daripada-Mu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, semoga semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan juga Bapa dalam surga, untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit yang tidak boleh kami sebutkan satu persatu, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Tuhan tolonglah mereka, tambah-tambahkan kekuatan bagi mereka. Dan jika Tuhan berkenan mereka beroleh kesembuhan, maka itu akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Lewat tangan para dokter, lewat obat-obatan, dan seluruh usaha yang dilakukan oleh keluarga. Berkatilah itu Tuhan, lewat uluran tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu, sehingga mereka dipulihkan dan kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mendoakan Bapa dalam surga, secara khusus perayaan Jubilium Gereja HKBP Pasar Minggu yang akan dilaksanakan
pada tanggal 21 Maret yang akan datang. Tuhan memberkati setiap persiapan yang boleh dilakukan oleh panitia, supaya apa yang telah dipersiapkan itu boleh berjalan dengan baik. Berikanlah cuaca yang baik, dan gerakkanlah hati seluruh jemaat dan majelis di tengah-tengah gerejamu ini, agar kami boleh bersama-sama bersuka cita atas kasih karunia Tuhan dalam perjalanan 50 tahun gereja HKBP Pasar Minggu ini. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Engkau memberkati acara perayaan jubilium yang akan kami laksanakan nantinya, dan kami boleh melakukannya sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan atas kemurahan-Mu. Biarlah apa yang boleh kami lakukan semuanya adalah untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk kebesaran kami. Kami mendoakan juga Bapa dalam surga, biarlah kiranya setelah perjalanan 50 tahun gerejamu HKBP Pasar Minggu ini, pelayanan di tengah-tengah gereja ini boleh semakin maju. Ada kesatuan hati, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kerukunan, ada kerjasama yang baik, sehingga kami masih boleh menikmati lagi kasih karunia Tuhan yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah gerejamu ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan majelis, agar kami boleh bersama-sama melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan semata. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ku
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang kita buka buku nyanyian dari 653, kita belajar ini yang terakhir untuk lagu jubileum kita di tanggal 21. Kita patut merayakan rahmat jubileum peringatan tahun berdirinya jemaat, 50 tahun silam berdiri jemaat kita. Sangat baik kita rayakan dengan hati yang ceria. Rayakan kasih rahmat-Nya,
Manginang, selamat hari Minggu.